Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Resti Amanda Putri dengan NPM 2362201023 yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tinjauan struktur pendanaan dalam kaitannya dengan liabilitas dan ekuitas. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya struktur pendanaan dalam suatu perusahaan. Kita masuk ke slide pertama. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakang dari materi ini adalah karena setiap perusahaan membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan operasional maupun investasi. Dana tersebut dapat diperoleh dari dua sumber utama, yaitu liabilitas atau utang dan ekuitas atau modal sendiri. Kedua sumber pendanaan ini memiliki kelebihan dan risiko masing-masing. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menentukan komposisi pendanaan yang tepat agar kondisi keuangannya tetap sehat. Slide selanjutnya ada pengertian struktur pendanaan. Struktur pendanaan merupakan perbandingan antara dana yang berasal dari utang dengan dana yang berasal dari modal sendiri. Struktur pendanaan sangat penting karena menjadi dasar perusahaan dalam membiayai aktivitas operasional maupun investasi. Keputusan pendanaan yang tepat akan membantu perusahaan menggunakan dana secara lebih efisien sekaligus meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya ada liabilitas dalam akuntansi. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang muncul akibat transaksi di masa lalu. Kewajiban tersebut harus diselesaikan di masa mendatang sehingga akan mengurangi sumber daya ekonomi perusahaan. Dalam laporan posisi keuangan, liabilitas menunjukkan besarnya kewajiban perusahaan kepada pihak eksternal. Selanjutnya ada jenis liabilitas. Nah, liabilitas ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada liabilitas jangka pendek, yaitu kewajiban yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun, misalnya utang usaha dan utang gaji. Yang kedua adalah liabilitas jangka panjang, yaitu kewajiban yang jatuh tempohnya lebih dari 1 tahun seperti pinjaman bank jangka panjang atau utang obligasi. Selanjutnya ada ekuitas dalam akuntansi. Ekuitas merupakan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitas. Dengan kata lain, ekuitas menunjukkan kekayaan bersih perusahaan yang menjadi hak pemilik atau pemegang saham. Semakin besar nilai ekuitas, umumnya menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang semakin kuat. Selanjutnya ada komponen ekuitas. Ekuitas terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada modal distor, yaitu dana yang diberikan langsung oleh pemilik atau investor. Yang kedua adalah bertahan, yaitu laba yang tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi digunakan kembali untuk eh, pengembangan perusahaan. Nah, yang ketiga ada penghasilan komersil lain, yaitu keuntungan atau kerugian tertentu yang belum direalisasikan. Slide selanjutnya adalah hubungan struktur pendanaan dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, struktur pendanaan berkait erat dengan liabilitas dan ekuitas karena keduanya merupakan sumber utama pembiayaan perusahaan. Perusahaan harus mampu menentukan keseimbangan antara pengguna utang dan modal sendiri. Nah, jika pengguna utang terlalu besar, memang dapat meningkatkan keuntungan melalui efek leverage, tetapi di sisi lain juga meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Slide selanjutnya penggunaan liabilitas. Penggunaan liabilitas memiliki beberapa keuntungan. Misalnya, perusahaan dapat memperoleh tambahan modal dengan cepat serta mendapatkan manfaat pajak dan bunga pinjaman. Namun, apabila jumlah utang itu terlalu besar, perusahaan akan menanggung beban bunga yang tinggi dan risiko gagal bayar juga semakin besar. Selanjutnya ada penggunaan ekuitas. Perbedaan dengan utang, pendanaan dari ekuitas ini tidak menimbulkan kewajiban pembayaran bunga maupun cicilan. Nah, oleh karena itu, sumber pendanaan ini lebih aman. Akan tetapi, biaya eh, ekuitas cenderung lebih tinggi karena investor mengharapkan tingkat keuntungan yang lebih besar sesuai dengan risiko investasi yang mereka tanggung. Selanjutnya ada rasio struktur pendanaan. Untuk menilai struktur pendanaan perusahaan digunakan beberapa rasio keuangan. Yang pertama ada debt to equity ratio
atau DER, yaitu rasio yang membandingkan total utang dengan total ekuitas. Nah, yang kedua ada debt ration. Debt ration ini digunakan untuk melihat seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai menggunakan utang. Kedua rasio ini membantu menilai tingkat risiko keuntungan perusahaan. Selanjutnya, implikasi struktur pendanaan. Struktur pendanaan memberikan dampak yang besar terhadap kondisi perusahaan. Komposisi pendanaan yang tepat dapat meningkatkan profitabilitas, menjaga likuiditas, memperkuat solvabilitas, serta meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya, struktur pendanaan yang kurang tepat dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Selanjutnya ada dampak penggunaan utang tinggi. Perusahaan yang memiliki utang dalam jumlah besar harus mampu memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara tepat waktu. Jika tidak, kondisi arus kas dapat terganggu bahkan berpotensi menimbulkan risiko kebangkrutan. Namun di sisi lain, penggunaan utang dikelola dengan baik juga dapat meningkatkan return on equity melalui efek reference. Selanjutnya ada struktur pendanaan optimal. Nah, struktur pendanaan yang optimal adalah kombinasi utang dan modal sendiri yang mampu meminimalkan biaya modal sekaligus meningkatkan nilai perusahaan. Dengan struktur pendanaan yang sehat, perusahaan akan lebih fleksibel menghadapi perubahan kondisi ekonomi serta lebih dipercaya oleh investor maupun kreditur. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa struktur pendanaan merupakan kombinasi antara liabilitas dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan investasinya. Liabilitas merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain, sedangkan ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Oleh karena itu, pemilihan struktur pendanaan yang tepat sangat penting karena berpengaruh terhadap risiko, stabilitas, dan kinerja keuangan perusahaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya sangat menerima masukan dan saran dari teman-teman semua serta dosen pengampu saya. Bila ada salah kata, saya mohon ampun. Pada Tuhan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.